terdengar doa Nabi Adam minta dibalikin ke sorga? Nabi Yunus alaihissalam terjebak di 3 kegelapan, gelapnya malam, gelapnya perut ikan, gelapnya dasar lautan, tapi tidak ada satupun doa Nabi Yunus minta dikeluarkan dari 3 kegelapan, tidak. Antum perhatikan doa Nabi Adam apa? Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana latarhamna lanakunanna minal khasirin. Mana masukkan ke surga? Tidak ada. Nabi Allah Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Ini ada fikih sirah yang dalam sekali. Mereka mengajarkan kau punya Allah wahai manusia. Allah Tuhan yang tidak diminta pun memberi. Allah tahu Nabi Adam lebih pantas di sorga ketimbang dunia. Allah tahu manusia seperti Nabi Yunus atau yang lainnya tidak bakal hidup di perut ikan, tidak bakal hidup di dasar lautan. Allah pasti angkat. Allah tahu yang masuk surga hanya orang-orang yang bisa tetap hati dalam bertakwa kepada Allah. Sehingga ketika Muaz bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, alimni syai'an adkuruka, akhbirni bi amalin a'tasimu bihi. Ajarkan kepadaku satu perkataan, satu amalan yang tidak perlu lagi aku bertanya kepada yang lain. Apa jawab Rasulullah? Qul Rabbi Allah sumastaqim. Katakan Tuhanku Allah istiqomah. Ukuran hidup ini Allah, Rasul, sahabat. Bahkan Nabi dengan tegas mengatakan hati orang beriman di antara 2 jari Ar-Rahman, bukan di antara jari-jari para ulama, di antara jari-jari orang-orang yang dituhankan, dikultuskan. Tidak, wallahi. Sehingga kalau kau tahu bahwa hukum ini Allah perintahkan, Nabi perintah, Nabi ajarkan, sahabat melakukan, khalas istiqomah, jalan terus. La haula wala quwata illa billah. Kafa billah hasbunallah wa ni'mal wakil wa 'alallahi tawakkalna. Hadza Islam. Insyaallah. Ya, baru kemudian masuklah kita ya di bab 1, bab kedua ini sama pembahasannya. Masuklah kita pada bab yakni bab yang kelima. Yakni bab yang kelima ini akan menjelaskan tentang berbakti kepada kedua orang tua setelah keduanya meninggal. Karena bab 1 hingga bab 4 tadi sudah saya coba sarahkan secara menyeluruh ya, secara global begitu, nggak huruf per huruf. Nanti antum bisa baca dan antum bisa rujukan ahlan wa sahlan dengan islahnya nanti insyaallah ya. Di bab yang kelima ini tidak masuk pembahasan yang pertama tadi karena bab ini lebih kembali kepada kama rabbayani shaghira. Ini rasa cinta yang mangkusun fi qalbi, yaitu terukir dalam hatiku, kasih sayang orang tua itu hingga wafat pun tidak kuhentikan doa ini untuk mereka. Ya, ini ada Islam mengajarkan ya ini berbakti kepada kedua orang tua setelah mereka wafat. Ya, ini mungkin lebih mengena kalau orang yang sudah merasakan nggak punya orang tua. Ya Allah, banyak ngobrol sama orang yang udah nggak punya orang tua, maka yang punya orang tua nyesel nanti. Kalau udah nggak ada baru berasa. Anak-anak muda khususnya. Ya setelah kajian ini temuin orang tua, cium tangannya, peluk, minta dibalur dengan doa. Kalau kau seorang pelajar nggak mungkin kau bisa menaklukkan dunia dengan ilmumu tanpa ridho orang tuamu. Kalau kau seorang laki-laki yang memiliki rumah tangga dengan kebaikan dan harta yang banyak, demi Allah hartamu tidak bisa membeli satu kamar di sorga kalau nggak dapat bakti orang tua. Subhanallah. Ikhwati fillah. Yang pertama dikatakan di sini, kewajiban orang yang ditinggalkan orang tuanya adalah membayar hutang orang tuanya. Ini membayar hutang luas sekali maknanya nanti, ya. Tapi diberikan bagian-bagian nanti di sini, ya. Cuma membayar hutang yang pertama ini letter luck dengan uang, hutang piutang. Nah, ini ada hadis yang menjelaskan tentang seorang sahabat bertanya ke Rasulullah tentang orang tuanya yang memiliki hutang. Dia akan membayarkan dengan hasil panen kormanya. Tetapi tidak cukup kalaupun diberikan semuanya. Maka Nabi perintahkan untuk diletakkan pada satu keranjang, ditutup, Nabi dudukin. Kemudian mukjizat Nabi ini memperbanyak korma tersebut, Nabi perintahkan bagikan. Berarti adanya sinyalemen dalam hadis ini perintah Nabi untuk mencukupi hutang, gitu. Ya, ternyata Allah tabaraka wa taala ini melalui hadis Rasulullah riwayat Imam Bukhari ini jelas sekali menegaskan bahwa kewajiban seorang anak ini untuk menunaikan hutang orang tuanya. Kemudian kasus Zubair bin Awam. Zubair bin Awam adalah salah seorang lelaki miskin yang pernah melamar Asma binti Abu Bakar, yakni anak saudagar kaya Abu Bakar. Diterima tuh lamaran Zubair bin Awam, sehingga jadi satu ilmu buat masyarakat bahwa ternyata harta itu bukan segalanya.
Ya, kalau memang orang yang rajin walaupun dia orang miskin, insya Allah akan berikan rezeki. Ya, karena ada hadis lain yang Nabi pun melarang Fatimah binti Qais untuk menerima lamaran dari Muawiyah. Kenapa? Li'annahu rajulun inna Muawiyah, sesungguhnya Muawiyah ini orang yang miskin. La malalah, tidak ada harta. Nah, karena Muawiyah agak sedikit malas, tapi kalau dia rajin miskin silakan. Karena Allah akan berikan kemuliaan buat orang yang rajin. Zubair bin Awam jadi orang kaya di akhir hayatnya, sehingga hartanya berlimpah ruah. Ini dikatakan bahwa kata Abdullah bin Zubair, "Lamma waqafa Zubair yaumal jamal, da'ani fakumtu ila jambihi faqala." Jadi ketika Zubair bin Awam ini berdiri di satu barisan ketika perang Jamal. Perang Jamal ini perang melawan Ali bin Abi Thalib saat itu. Ya, yang dipimpin oleh yang diikuti oleh Aisyah radhiyallahu anha, Allah musta'an, ya. Subhanallah. Kemudian da'ani fakumtu ila jambihi faqala, di mana ayahku memanggil aku nih Abdullah bin Zubair. Zubair memanggil Abdullah bin Zubair. Ini orang tua harus dekat sama anak pertama, sering banyak dialog. Karena contoh para sahabat seperti itu, ya. Makanya kalau bisa bagaimana caranya kita terapkan etika di keluarga kita ini, adik cium tangan kepada kakaknya. Sehingga sulit adik untuk kurang ajar kepada kakaknya kalau ada etika seperti itu, insyaallah. Tetap menghormati kakaknya. Ya ini, ya bunayya. Indah sekali bahasa dari Zubair bin Awam kepada Abdullah bin Zubair, anak yang sudah besar, bisa memimpin pasukan. Tetap bahasanya, ya bunayya. Allahu Akbar. Wahai anakku, wahai anakku. Ada kita, ya bin, ya ibni, ya bunayya. Bahasa lembut yang dipertontonkan. Kenapa? Karena orang tua mengajarkan pertemanan. Ya bunayya. Bahasa Quran, ya bunayya, ya bunayya. Innahu la yuqtalul yawma illa zalimun aw mazlumun wa inni la arani illa sa'uqtalul yawma mazluman. Wahai anakku, sesungguhnya pada hari ini tidaklah yang terbunuh kecuali orang yang terzolimi dan orang yang berbuat zalim. Dan sesungguhnya aku melihat naga-naganya, bukan berarti Zubair ini tahu bakal mati, enggak, cuma feeling aja. Jumlahnya ini kayaknya enggak sesuai gitu kan. Kayaknya aku ini bakal meninggal, terbunuh di sini. Mazluman, dalam keadaan terzolimi. Wa inna min akbari hammi ladaini aftaru, yakni aftara yubki dainuna min malina syai'an. Bahwa sesungguhnya aku tidak mengira, ketika dikatakan bahwa aku ini bakal terbunuh seperti itu, kemudian aku ini memiliki sesuatu keinginan atau keinginanku yang paling besar dalam hidup terakhirku ini, yaitu membayar hutangku. Faqala, maka dikatakan oleh Abdullah bin Zubair, dikatakan oleh Zubair, ya bunayya, bi malana faqdi daini, yakni bi malana artinya, wahai anakku, bi', jualah yang kita miliki, faqdi dainina, kemudian tunaikanlah hutangku. Faja'ala yusini bidainihi fayaqul, baru kemudian dia berwasiat kepadaku untuk melunasi hutangnya. Ya bunayya, in ajazta anhu fi syai'in fasta'in alaih maulaya. Kemudian dikatakan pula, wahai anakku, jika ada hutang di mana aku tidak mampu membayar, maka tolonglah kepada penolongku. Artinya minta tolong kepada penolongku. Yakni Abdullah bin Zubair berkata kepada ayahnya, "Fawallahi ma waqa'tu fi kurbatin min daini illa qultu ya maula Zubair ikdi min qada'i daini." Kata Abdullah bin Zubair, setelah itu tidak ada yang kulakukan kalau aku sulit untuk membayar hutang ayahku kecuali aku meminta kepada penolongnya, yaitu Allah yang dimaksud. Minta tolong sama Allah untuk bisa melunasi hutangnya. Iqsim bainana mirasana. Qala la wallahi la aqsimu bainakum hatta unadiya bil mausim arba'a sinin. Kata Abdullah bin Zubair, ketika saudara-saudaranya minta dibagikan itu apa? Wasiatnya, warisnya. Kata Abdullah bin Zubair mengatakan, wallahi la aqsim, wallahi la aqsim. Demi Allah, saya tidak akan pernah membaginya. Sampai kapan? Sampai 4 tahun haji, 4 kali orang berhaji, agar selesai urusan hutang piutang terlebih dahulu. Artinya masalah hutang piutang bukan hal yang main-main, diselesaikan. Kalau kita kadang-kadang bagi waris utang masing-masing tutup kuping nanti lah.
Selesaikan dulu